Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra Wiguna dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang paradigma pendidikan IPS di Belanda. Kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Arya Chandra Wiguna, lalu yang kedua ada Nabela Yania Riza Putri, lalu yang ketiga ada Sally Adeb Saputri. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberitahu tentang bendera Belanda. Bendera Belanda berasal dari Perang 80 tahun 1568 sampai 1648. Perang kemerdekaan antara Belanda dan Spanyol. Provinsi-provinsi yang memberontak berjuang dengan memakai warna lambang pangeran oranye, putih, dan biru. Secara bertahap, warna oranye berubah menjadi warna merah. Jadi bendera Belanda berwarna merah, putih, dan biru. Belanda merupakan salah satu negara yang terdapat di dunia, dan kebanyakan tanahnya berada di bawah permukaan laut. Belanda juga terkenal dengan Dijk, yang artinya tanggul, kincir angin, trompa kayu, tulip, dan sifat terbuka masyarakatnya. Sifat liberalnya menjadi sebutan masyarakat internasional. Belanda juga menjadi tempat kedudukan Mahkamah Internasional. Amsterdam merupakan ibu kota Belanda dan Den Haag adalah pusat administrasi dan kediaman Ratu Belanda. Di bidang pendidikan, Belanda diakui dunia sebagai negara yang memiliki standar internasional. Pendidikan di Belanda sangat ditekankan dan menjadi salah satu masalah prioritas pemerintah, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Maka tidak aneh mulai dari sistem pendidikan dasar di Belanda hingga pendidikan tinggi itu berkualitas. Latar belakang adanya pembelajaran IPS di Belanda yaitu ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan mata pelajaran yang mencakup beberapa aspek bidang keilmuan meliputi geografi, sejarah, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi, di mana dalam setiap disiplin ilmunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, IPS merujuk pada kajian-kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan fokus kajian dari IPS. Di Belanda, ilmu pengetahuan sosial dipelajari dengan nama Economy and Society. Economy and Society ini merupakan salah satu mata pelajaran pada tahap kedua pendidikan menengah HAVO dan VWO di Belanda sejak diperkenalkannya sistem tahap kedua pada tahun 1999. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memberikan sedikit informasi tentang Belanda. Belanda ini masyarakatnya sangat bersifat terbuka dan liberal. Dan juga ada beberapa ikon negara Belanda yang sangat terkenal. Di antaranya tanggul, kincir angin, terompa kayu, dan juga tulip. Sekian info dari saya, kita lanjut ke materinya. Materi dan kurikulum pembelajaran IPS di Belanda. Sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Asia, Amerika, dan sebagian besar negara di Eropa. Di Eropa sendiri, sistem pendidikan ala Belanda hanya dikenal oleh beberapa negara, di antaranya Jerman dan Swedia. Salah satu yang membedakan sistem pendidikan Belanda dengan negara lain adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dan dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis dari siswa yang bersangkutan. Secara umum, sistem penjurusan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, Primary and Secondary Education. Pendidikan tingkat dasar ini diwajibkan sejak berumur 5 tahun dan berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Pada tahun terakhir, siswa dianjurkan untuk memilih program lanjutan yang akan mereka jalani. Pendidikan lanjutan ini dimulai sejak umur 12 tahun sampai 16 tahun. Beberapa tingkatan pendidikan lanjutan. Yang pertama ada VMBO, program 4 tahun, gabungan dari pendidikan umum dan kejuruan. Setelah lulus, bisa melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah kejuruan atau
Senior Secondary Vocational Education and Training. Yang kedua, HAVO 5 tahun dan VWO 6 tahun, setara dengan SMA. Merupakan pendidikan selektif, dua jenis pendidikan yang memberikan akses langsung ke sistem pendidikan tingkat tinggi atau higher education. Lulusan dari VWO bisa mendapatkan akses langsung ke universitas, sedangkan lulusan HVO bisa melanjutkan ke HBO atau Hoges School atau Universities of Professional Education. 2 tahun terakhir di HVO atau 3 tahun terakhir di VWO merupakan tahun penjurusan untuk memilih bidang pilihan mereka. Dalam penjurusan ini, mereka dapat memilih salah satu di antara 4 jurusan, yaitu Science and Technology atau ilmu teknologi atau fisika, yang kedua Science and Healthy atau ilmu kesehatan, yang ketiga Economy and Society atau sosial ekonomi, yang keempat Culture and Society atau sosial dan budaya. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training. Pendidikan tingkat menengah kejuruan yang dikenal dengan tingkat MBO yang dilaksanakan selama 4 tahun diberikan dalam beberapa jurusan antara lain ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Program MBO ini diberikan dalam 4 tingkatan, 1-4 tahun, dan hanya lulusan dari tingkat 4 MBO saja yang dapat memiliki akses ke HBO. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi atau higher education. Pendidikan tingkat tinggi di Belanda terdiri atas 2 bagian, yaitu HBO, Hogeschool School atau Universities of Professional Education, dan WO, Research Universities. Hogeschool School memberikan pendidikan yang bersifat siap guna untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan pekerjaan praktis. Sedangkan universitas memberikan pendidikan yang bersifat spesifik atau penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Pada setiap tahun pertama HBO atau WO dilakukan penyaringan yang disebut dengan masa propedeuse. Dalam proses ini, setiap siswa diwajibkan menyelesaikan mata pelajaran tahun pertama mereka dalam waktu 2 tahun. Jika siswa tersebut gagal, maka dia akan dikeluarkan dari jurusannya atau drop out atau DO. Nama saya Nabela Yania Riza Putri Pratama dengan NIM 2003963. Di sini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan pembelajaran IPS di Belanda. Sebelumnya, saya akan memberitahu makanan khas dari Belanda. Salah satu makanan khas dari Belanda yaitu waterzooi. Waterzooi merupakan kuliner khas berbentuk sup yang terdiri dari potongan prei, wortel, bawang, dan potongan ayam yang telah direbus bersama rempah-rempah. Waterzooi memiliki tekstur mirip seperti sup krim sehingga sangat cocok disajikan dengan sepotong roti atau potongan kentang rebus yang sering dilakukan masyarakat Belanda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran IPS di Belanda. Sistem pendidikan di Belanda berfokus pada kerja tim, menciptakan lingkungan yang ideal untuk berteman. Gaya mengajar di Belanda dapat digambarkan sebagai interaktif dan berpusat pada siswa, memberikan siswa dengan perhatian dan kebebasan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan pendapat dan kreativitas mereka sendiri dalam menerapkan pengetahuan mereka yang baru diperoleh. Hukum Belanda mengatur kewajiban dari semua sekolah untuk mengembangkan kewarganegaraan aktif dan integrasi sosial sejak tahun 2006. Tapi bagaimanapun hal ini harus dilakukan tidak ditentukan. Salah satu alasan untuk program tidak ditentukan adalah kebebasan sekolah untuk memutuskan kurikulum. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.